Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saudara izinkan saya menyapa setiap umat pemenang di tempat ini. Shalom pemenang, lebih dari pemenang. Boleh lebih dahsyat lagi, shalom pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tanpa terasa saudara, kita masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman di bulan Mei ini, yaitu apa? The presence of God. Bagian terakhir ini adalah satu bagian yang membuat saya excited, saudaraku. Di bagian yang kelima ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan yang akan saya beri judul Kuasa Injil Yesus Kristus. The power of the gospel of Jesus Christ. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, saudara, kalau saudara baca. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi kamu, saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di tempat ini, saudaraku, di ayat ini yang saudara temukan adalah dunamos. Kamu akan menerima dunamos. Ini adalah kata yang dipakai untuk dinamit. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berapa banyak dari saudara yang bisa merasakan hari-hari ini, bahkan selama kita mengadakan KKR 4 hari, saudaraku. Baru saja minggu yang lalu firman Tuhan berbicara Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Berapa banyak dari saudara yang bisa merasakan di tiap ibadah kita hari-hari ini ada kuasa yang dinyatakan dengan begitu luar biasa. Dan begitu banyak orang mengatakan kepada saya, Pastor, hari-hari ini saya bisa merasakan hadirat Tuhan itu seolah-olah semakin dinyatakan dengan begitu kuat di tengah-tengah kita. Alkitab mengatakan, saudaraku, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, you will receive power. Tapi pertanyaannya sekarang, untuk apa saudara menerima kuasa? Yang saya tahu, saudaraku, kuasa bukan sebuah aksesoris. Yang saya tahu, saudara, kuasa itu bukan untuk saudara nikmati secara pribadi, katakan amin. Tapi kalau saudara menerima kuasa pasti ada gunanya, katakan amin. Untuk apa saudara menerima kuasa? Alkitab mengatakan menjadi saksiku. Yang terpenting bukan apakah saudara bermanifestasi. Saudara rebah dalam roh, that's good. Katakan amin. Saudara menangis, that's good. Katakan amin. Saudara tertawa, itu bagus. Katakan amin. Tapi bukan itu yang penting. Ketika kau dilawat Tuhan, engkau dijamah Tuhan, it's not for yourself. Saudara menerima kuasa, ada sebabnya menjadi saksi. Apa itu saksi, saudaraku? Saksi adalah orang yang melihat sesuatu dan menceritakannya. Apa yang kau lihat, saudaraku, di tempat ini? Saksi adalah orang yang mengalami sesuatu dan menceritakannya. Katakan amin. Ketika kau terima mujizat Tuhan, ceritakan, itu engkau bersaksi. Ketika kau melihat orang yang hidupnya berantakan dipulihkan Tuhan, engkau bercerita, itu namanya saksi. Karena kita mengatakan, saudaraku, menjadi saksi yang pertama di mana? Yerusalem. Yerusalem berbicara apa, saudaraku? Keluarga. Dengar baik, saudara, pertama-tama saudara harus menjadi saksi di dalam keluargamu sendiri. Satu jiwa diselamatkan, seisi rumahnya akan diselamatkan. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah? Hari ini saudara, kalau saudara datang di tempat ini dan saudara masih sendirian, dengar baik.
Jangan puas dengan hanya dirimu yang diselamatkan. Tapi kalau masih ada nama-nama yang kau tahu di keluargamu yang belum mengenal Yesus, pergi, jadilah saksi. Itu sebabnya kau diberi kuasa, saudaraku. Tapi bukan hanya di keluargamu, saudara, gak cukup sampai keluarga. Di seluruh Yudea. Apa itu Yudea? Tetanggamu, mahasiswa, teman satu kosmu, teman kampusmu, ibu-ibu yang sama-sama belanja di pasar, Bu. Anak muda, teman kuliahmu, para profesional dengar baik, teman pekerjamu, bisnismen di tempat ini, karyawanmu. Itulah Yudea, saudaraku. Orang yang ada di sekelilingmu, mereka harus mendengar kesaksian yang dari engkau katakan amin. Tapi ternyata enggak sampai hanya di Yudea saja, saudaraku. Setelah di Yudea di mana? Samaria. Samaria itu apa, saudaraku? Zaman dulu orang Israel itu enggak mau bicara sama orang Samaria, saudara. Kalau saudara masih ingat kisahnya, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria, wanita itu berkata, bagaimana mungkin engkau seorang Israel meminta air dari aku seorang Samaria? Samaria berbicara apa, saudaraku? Musuhmu. Halo? Ternyata Yesus itu luar biasa. Engkau tetap harus menceritakan Injil kepada orang yang memfitnahmu, saudaraku. Engkau tetap harus menceritakan Injil kepada orang yang mencelakai hidupmu. Samaria berbicara orang yang mungkin membenci saudara. Mereka pun tetap harus mendengar Injil. Tapi yang terakhir, saudaraku, sampai ke ujung bumi. Kenapa mereka harus mendengar tentang Injil? Roma 1 ayat 16, saudara bisa baca. Kenapa mereka harus mendengar tentang Injil? Mari kita lihat Roma 1 ayatnya yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Katakan amin. Tahukah saudara mengapa mereka harus mendengar tentang Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Bagi orang yang berdosa, Injil adalah kekuatan Allah yang berkuasa mengampuni mereka dan menyelamatkan mereka. Tahukah saudara, bagi orang yang terikat, bagi orang yang terbelenggu, ketika saya mempersiapkan firman ini, Roh Kudus mengingatkan saya, di tempat ini ada orang-orang yang terikat dengan pornografi. Saudara tahu that it's not good. You hate yourself because of it. Setiap kali saudara melakukan, saudara menangis dan meminta ampun kepada Tuhan, but you keep on doing it. Tahukah saudara, ada sebagian dari saudara di tempat ini mungkin terikat dengan sakit penyakit. Ada sebagian lagi saudara terikat dengan hutang piutang. Tahukah saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang berkuasa memerdekakan setiap saudara. Saya tidak mendengar tepuk tangan yang paling keras dari tempat ini. Dia kekuatan Allah. Dia berkuasa memerdekakan saudara. Itu sebabnya Injil harus diberitakan. Kenapa saudaraku ada begitu banyak orang yang terikat di luar sana. They don't know where to go. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka tidak tahu kemana mereka harus meminta tolong. Bagaimana mungkin Injil ini adalah kekuatan Allah, saudara? Saya ajak saudara untuk merenungkan. Bukankah dalam diri manusia sendiri, saudaraku, rahasia manusia itu terletak pada pikirannya.
Bagaimana saudara membangun sebuah keluarga menjadi keluarga yang baik? Sangat tergantung dari caramu berpikir tentang sebuah keluarga. Bagaimana cara saudara membangun diri saudara sendiri menjadi manusia yang baik sangat bergantung dari bagaimana cara saudara berpikir. How you do what you do, apa yang saudara lakukan dalam pekerjaanmu, apakah kau asal-asalan bekerja ataukah kau melakukan pekerjaan yang excellent, sangat bergantung dari cara berpikir saudara. Bolehkah saya mengatakan kepada saudara, bahkan kalau saudara bukan apa-apa, masih nol, saudara bukan siapa-siapa, tetapi kau punya cara berpikir yang unggul, pasti kau akan dibawa naik. Cepat atau lambat kau pasti akan naik. Tidak bisa tidak, rahasia manusia terletak di dalam pikirannya. Tahukah saudara, Injil adalah rahasia pikiran Kristus. Coba saudara bayangkan saudara, kalau saudara bisa mendownload saja pikiran yang ada di dalam otak orang-orang jenius di dunia ini. Bayangkan saudara, kalau saudara bisa mendownload pikiran yang ada di otaknya Bill Gates. Saudara bisa masukkan dalam pikiran saudara. Kalau saudara bisa mendownload saja apa yang ada di otaknya orang-orang jenius seperti Einstein, saudaraku. Dengar baik saudara, saudara bisa melakukan yang mereka lakukan. Karena apa yang menjadi rahasia tidak lagi rahasia. Pernahkah saudara di tempat ini melihat magic, sulap saudara? Yang pernah coba lambai-lambaikan tangan saudara, pernah ya? Oke. Apa yang saudara lihat tadinya sebagai magic, saudaraku? Saudara terkagum-kagum, saudara tepuk tangan. Orang badannya dipotong, kepalanya di bawah jadi di atas gitu saudaraku. Diputar-putar. Apa yang tadinya bagi saudara sesuatu yang tidak mungkin. Saudara mengerti ya saya maksudkan? Sesuatu yang sangat menakjubkan. Kalau saudara bisa mengerti rahasia di balik trik yang dia pakai, itu menjadi hal yang biasa. Anak kecil pun bisa melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Rahasia manusia ada di dalam pikirannya. Kalau saudara bisa mendownload pikiran Kristus, bayangkan apa yang sanggup saudara lakukan di muka bumi ini. Dengan cara yang sama Yesus berjalan ketika dia masih ada di bumi ini. Dengan cara yang sama engkau bisa lakukan. Mujizat yang bagi saudara seolah-olah tidak mungkin. Engkau bisa alami. Yang amin baru satu. Yang amin baru dua. Injil adalah rahasia pikiran Kristus. Kalau saudara mendownload Injil masuk dalam pikiranmu dengar baik saudaraku, akan terjadi pembaharuan pikiran. Saudara tidak akan berpikir sama lagi saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, apa yang tadinya merupakan satu keuntungan bagiku sekarang menjadi kebodohan. Saudara berpikir dengan cara yang berbeda. Bagi dunia yang namanya kebebasan saudaraku, saudara bisa melakukan apapun yang saudara mau. Tapi tahukah saudara, that's not the truth. Freedom saudaraku, itu bukan kebebasan sejati. Karena ketika saudara bebas melakukan apapun yang mau kau lakukan, saudaraku dengar baik, justru kau terikat. Saudara hanya menemukan diri saudara terikat. Dan tidak bisa lepas dari ikatan saudara. Tapi ketika saudara menemukan kebenaran Injil, if you know the truth shall set you free. Kalau saudara tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan saudara.
Tapi coba bayangkan saudara, kalau bukan hanya Injil itu masuk dalam pikiranmu, ketika Injil masuk dalam pikiranmu, pikiranmu terbuka. Yang tadinya mustahil, tahukah saudara? Yang tadinya saudara pikir nggak mungkin. Kalau saudara tahu cara menggali Injil dengan cara yang benar, semua jawaban ada di sana, saudara. Kalau saja saudara tahu, saudara tidak akan malas membaca firman. If only you know. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara diberikan satu kesempatan berjumpa dan bertanya dengan Einstein, saya tanya, saudara akan malas-malasan atau saudara akan ambil kesempatan itu dengan bersuka cita? Halo, kalau saudara diberi satu kesempatan bertanya kepada orang-orang hebat dunia, saya tanya, saudara berjumpa dengan orang-orang itu dengan malas-malasan atau dengan semangat? Pasti semangat, karena saudara tahu, saudara bisa belajar sesuatu. Tahukah saudara, di dalam Injil terletak semua rahasia yang saudara butuhkan untuk kehidupan saudara. Dan kalau Injil bukan hanya masuk di dalam pikiranmu, tapi masuk dalam hatimu. Kalau sampai saudara ada di level ini, dengar baik saudaraku, manifestasi kuasa Allah itu akan bekerja dalam kehidupan saudara. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Manifestasi kuasa Allah itulah yang membuat saudara, memampukan saudara bukan hanya menjadi pendengar. Ada orang-orang yang ketika mendengar firman saudara hanya berhenti sampai menjadi pendengar. Itu sebabnya saudara tidak mengalami kuasa Injil. Tapi kalau manifestasi kuasa Allah bekerja, saudara, engkau dimampukan masuk dalam hatimu Injil itu. Bukan menjadi pendengar saja, tapi pelaku firman. Maka hikmat yang dari Allah itu, jangankan hanya saudara berbicara tentang kekayaan saudaraku. Apa yang saudara cari, semua ada di dalam Injil. You can find it. Kalau itu masuk dalam hatimu, Injil akan menjadi kekuatan dan kuasa yang membuat saudara menjadi pelaku firman. Hari-hari ini saudaraku, saya banyak heran dengan yang namanya orang Kristen. Berapa banyak orang Kristen berkata kepada saya, Pastor, kok rasanya beritakan Injil itu malu ya? Ini yang sering saya katakan hari-hari ini saudaraku. Berapa banyak orang Kristen tidak malu berbuat dosa. Banyak tuh orang Kristen yang gak malu berbohong. Berapa banyak orang Kristen yang gak malu gosipin orang lain. Bagaimana mungkin orang Kristen malu memberitakan Injil? Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, saya ingatkan firman Tuhan hari ini saudaraku, I'm not ashamed. Dalam bahasa aslinya saudaraku, of the gospel of Jesus Christ. Aku tidak malu dengan Injil Yesus Kristus. Aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Tahukah saudara kenapa saudara harus memberitakan Injil? Ketika saudara menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas saudara, saudara terima kuasa. Tapi justru ketika saudara memberitakan Injil, itu adalah cara paling efektif saudara berjalan di dalam kuasa. Ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, saudara hanya menerima kuasa. So what? Kalau kau hanya terima kuasa, kau tidak pakai kuasa itu akan hilang, katakan amin. Tapi ketika kau beritakan Injil, kuasa yang ada dalam dirimu bekerja, saudaraku. Itu yang saya percaya terjadi atas kehidupan mamanya Olin, saudara. Ketika Olin berani, dia mulai menyaksikan. Mamanya melihat ada kuasa Tuhan, justru itu dipakai menjamah hatinya. Tidak penting apakah orang yang saudara beritakan Injil mau menerima Injil atau tidak menerima Injil. Tidak penting apakah orang yang saudara doakan disembuhkan atau dipanggil pulang, saudaraku.
Halo? Banyak orang berkata kepada saya, Pastor nanti kalau ditolak gimana? Sakitnya tuh di sini katanya. Nanti kalau ditolak gimana Pastor? Malu. Dengar baik saudara, itu bukan bagian saudara, tapi dengan secuil keberanianmu. Itu yang membawa kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupan saudara. Tepuk tangannya boleh yang lebih meriah buat Yesus Tuhan kita. Tahukah saudara firman Tuhan berkata ketika saudara memberitakan Injil, saudara di backup dengan kuasa yang dari surga. Buka ayatnya saudaraku, kita lihat. Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan apa saudara? Mengaruniakan kepada mereka kuasa. Untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Kalau saudara berani bergerak, di situ saudara di backup dengan kuasa Allah. Itu sebabnya saudaraku saya sering mendorong kalau saudara sedang sakit, jangan mengasihani diri saudara sendiri. Kalau saudara sedang terbaring sakit, berminta Tuhan berikan kekuatan kepada saudara, doakan orang yang sakit juga. Banyak kisah saudaraku, justru ketika saudara mendoakan orang sakit, saudara disembuhkan. Karena kuasa Allah mengalir dari saudara dulu, dia sembuh, saudara sembuh. Kita baca lagi saudara. Yesaya 44 ayat 26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Kalau saudara memberitakan Injil, dengar saudaraku. Hidup mati dikuasai lidah, kata firman Tuhan. Amsal berkata saudara. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata kita ini punya kuasa saudara. Kalau saudara ngomong jelek, ya yang jelek itu yang saudara makan buahnya. Kalau saudara memperkatakan yang baik juga yang saudara makan buahnya. Tapi saudara ketika saudara memperkatakan Injil Kristus, ini yang luar biasa saudara. Perkataanmu sudah punya kuasa. Injil itu adalah apa? Kekuatan Allah. Artinya ketika saudara memperkatakan Injil Kristus, perkataan saudara menjadi double porsi kuasanya. Dan Alkitab berkata apa yang saudara katakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita lihat satu ayat lagi saudaraku. Apa yang dilakukan Injil itu saudara? Mereka pun pergilah, Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kalau di gereja kita ini dengar baik, kenapa saudara harus menyaksikan? Kalau di gereja kita ini suka menceritakan Injil, semakin banyak Allah turut bekerja saudaraku. Kenapa? Ketika saudara menyaksikan satu kesaksian saudara menguatkan orang yang lain. Orang yang dalam keadaan lemah, tidak ada harapan, dikuatkan imannya, menerima kesaksian, menerima mujizat dalam hidupnya. Mujizat memperanakkan mujizat. Sama seperti api memperanakkan api saudaraku. Saya berdoa gereja kita ini, kalau orang bertanya saudara, di APL kalau bawa orang sakit disembuhkan supaya sembuh di mana? Cari keluarga Allah di lantai 32. Boleh saya dengar kata amin di tempat ini? Sudah waktunya saudaraku, Jakarta ini tidak hanya sekedar butuh gereja yang punya fasilitas bagus. Halo? Sudah banyak gereja dengan fasilitas bagus di Jakarta. Saudara bisa pilih dari fasilitas bintang 5, bintang 3, bintang 7, bintang kejora saudaraku. Tapi ini waktunya Jakarta butuh gereja yang membawa kuasa mujizat itu nyata menjadi jawaban. Kenapa saudara? Dengar baik.
bagi Tuhan, bagi Allah Bapa, satu jiwa. Itu sangat berharga. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya mengalami satu kejadian, saudara. Cincin saya pernikahan saya itu hilang, saudara. Ada di sini yang pernah mengalami kehilangan handphonenya? Coba lambaikan tangan yang pernah hilang handphonenya. Nah, saudara tahu yang saya maksudkan. Apalagi yang pernah mengalami kehilangan handphonenya baru. Handphonenya mahal. Saudara yang pernah kehilangan handphone, saudara tahu apa yang saya maksudkan. Gimana rasanya ketika kehilangan handphone? Yang tadi kehilangan handphone, coba lambaikan tangan lagi. Yang pernah, Ibu, rasanya gimana, Bu? Bingung. Aduh, saudara tuh kayaknya berusaha mengingat. Pernah saudaraku, saudara ingat-ingat sampai detail. Aku hari ini kemana, tadi handphone ditaruh di mana. Seharian saudara berusaha menelusuri jejak, ini handphone ada di mana. Pak Anton pernah kehilangan handphone. Rasanya gimana Pak Anton? Rasanya sakit katanya, waduh. Saudara kalau saudara mau cari handphone hilang tuh ya saudara, capeknya itu lebih capek loh daripada saudara itu bekerja. Aduh rasanya itu badan sudah lemes saudaraku. Saya sudah tidak bisa berpikir. Nah masalahnya banyak manusia, ternyata pendeta juga manusia saudaraku. Kita itu biasanya saudaraku, Tuhan itu yang paling akhir. Saya cari gak ketemu, kalau sudah gak ada jalan baru cari. Kita sering gitu kan saudara. Kalau sakit kepala masih bisa diobati Paramed, gak cari Tuhan. Tapi kalau saudara cari 1 dokter, 2 dokter, 3 dokter, angkat tangan semua, baru cari Yesus. Hari itu saudaraku, saya terduduk dan saya berkata, Roh Kudus, gimana caranya saya nggak tahu cincin harus ketemu. Saya berseru sampai nggak bisa nangis saudara. Mau nangis sudah nggak bisa nangis. Tapi yang herannya saudara, ketika saya berseru kepada Roh Kudus tuh bukannya ikut, it's okay anakku gitu, enggak saudaraku. Saya tuh justru dengar suara tertawa saudara. Di dalam hati saya bisa merasakan Roh Kudus itu justru tertawa. Saya bilang Roh Kudus kok malah diketawain. Ini beneran loh, putus asa beneran. Roh Kudus dan tertawa dan berkata kepada saya, kamu baru kehilangan cincin aja sudah seperti itu. Itulah yang aku rasakan bahkan jauh lebih ketika aku kehilangan 1 jiwa. Saya nangis saudara. Saya duduk dan saya nangis. Bahkan lebih dari itu. Saudara yang di sini orang tua, saudara punya anak, lambaikan tangan. Saya ingin melihat orang tua yang punya anak. Saya ingin bertanya kepada saudara. Kalau saudara, anak saudara diambil dari saudara, saya yakin saudara, dengan semua harta yang saudara punya, saudara rela berikan untuk mendapat anakmu. Bila perlu saudara rela berikan nyawamu sendiri kok, untuk ganti anakmu dikembalikan. Tahukah saudara, 1 jiwa bagi bapakmu adalah anaknya yang sudah hilang. Yang untuk 1 jiwa itu dia relakan nyawa putranya yang tunggal demi mendapatkan 1 jiwa. Hari ini saya tantang setiap saudara di tempat ini, saya boleh undang pemain musik maju ke depan, worship leader, singer. Saya tantang saudaraku, ini waktunya untuk saudara bangkit, menceritakan, menyaksikan. Ada banyak yang berkata kepada saya, Pastor, kayaknya bersaksi itu susah. Saya bersaksi apa ya? Saya nggak pernah loh ngalami sakit penyakit seperti tadi. Terus saya mau bersaksi apa? Saudara, kalau kesaksian besar, itu ya harus ngalami sakit penyakitnya besar tuh saudara. Saya berdoa bukan itu yang terjadi, katakan amin.
Tapi tahukah saudara, bahkan hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan saudara, betapa penyertaan Tuhan kadangkala bahkan tidak pernah saudara pikirkan, itu Tuhan berikan. Beberapa waktu yang lalu Bu Farida menceritakan, pada saat pemuritan inti saudaraku, beliau menceritakan, orang lain menceritakan disembuhkan. Tapi yang saya alami itu sederhana. Dia berkata, saudaraku, terlihat seolah-olah gak penting. Satu kali saya bawa kedua cucu saya pergi ke taman safari. Dua cucu ini saudaraku baru sebentar di taman safari sudah kepingin pulang. Entah bagaimana hari itu saudaraku, jalan turun dari taman safari itu macet total. Bu Farida bercerita saudaraku, dan yang namanya kalau kita orang dewasa saudara makan terlambat itu oke. Tapi kalau anak kecil gak ada makanan, sakit perut, nangis saudaraku. Hanya hal yang sangat kecil Bu Farida bercerita. Di mobil itu gak cukup makanan untuk 2 anak. Saking macetnya jalan saudaraku stuck berjam-jam tidak bergerak mobilnya. Ini anak sudah terlambat makan, dia sudah mulai gelisah. Mau berhenti di mana nggak tahu, jalanan macet saudaraku. Bu Farida nggak tahu apa yang harus dilakukan, dia hanya bisa berkata, Tuhan ini cucuku 2 butuh makan. Saudara tahu apa yang terjadi? Hal yang sangat kecil. Tiba-tiba saudaraku di samping mobil Bu Farida itu, ada 1 orang polisi sedang berpatroli naik sepeda motor. Entah gimana polisi ini lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, berhenti di samping mobilnya Bu Farida dan ngetuk. Sopirnya bukakan jendela saudaraku dan berkata, Pak, kenapa macet? Iya, ini macet dari tadi, sudah dari tadi, ini macet total, gak bisa. Ini gimana Pak, kami punya anak kecil, butuh makan, di mana restoran? Oh ada restoran di sana, tapi kami nggak bisa jalan Pak, stuck. Secara ajaib saudaraku, mobil di bagian depan mobil Bu Farida ini maju sedikit dan polisi ini berkata, ikuti saya Bu. Sesuatu yang tidak terduga, dengar baik saudaraku. Bukankah seringkali malaikat itu mengambil rupa bisa jadi burung gagak saudara? Kadangkala malaikat yang saudara butuhkan mengambil rupa seorang polisi. Kadangkala malaikat yang saudara butuhkan mengambil rupa yang tidak pernah saudara duga. Dan saudara berkata itu hanya hal kecil. Saudara malu menyaksikannya. Tapi hari itu Bu Farida dengan 2 cucunya berhasil menyelinap ke sebelah kanan jalan yang cukup kecil saudaraku. Sampai di sebuah restoran yang cukup besar, nyaman dan enak. Sehingga kedua cucunya ini bisa makan dengan layak saudaraku. Bu Farida melihat polisi ini dan berkata, Bapak benar-benar malaikat katanya. Saudaraku, kesaksian tidak harus selalu saudara disembuhkan dari sebuah penyakit, come on. Saksikan betapa Tuhan itu memeliharakan engkau di saat-saat yang tidak pernah kau duga. Bagaimana dia selalu ada justru di saat engkau terjepit. Saya berdoa dari tempat ini, gereja ini akan bangkit menjadi gereja yang menjadi jawaban. Orang-orang yang tidak punya pengharapan di luar sana datang di tempat ini, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Itu yang saya doakan terjadi atas keluarga Allah di tempat ini. Not another good church. Saya gak puas dengan another good church saudaraku. Tapi saya berdoa keluarga Allah menjadi gereja yang menjadi jawaban. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Tutup mata saudara kalau itu saudara dan kau berkata Tuhan, dimulai dari aku Tuhan. Dimulai dari aku, pakai aku menjadi jawaban Tuhan. Pakai aku menjadi jawaban Tuhan. Tanpa
kau sadari mungkin kau dipakai Tuhan menjadi malaikat buat orang yang sedang meminta pertolongan, saudaraku. Mungkin kau tidak kenal orang itu. Kau tidak tahu bahwa selama berhari-hari dia berseru-seru kepada Tuhan. Tapi ketika saudara melangkah dengan iman, melangkah dengan ketaatan, saudara menghilangkan rasa malu saudara. Mungkin saudara adalah malaikat bagi orang ini. Melalui saudara, orang ini mendapat jawaban yang dari Tuhan. Bahkan tanpa saudara sadari. Kalau itu yang kau mau, saudaraku. Kalau kau berani berkata, Tuhan, pakai aku. Pakai aku, katakan. Haleluya. Tinggikan Yesus, saudaraku. Haleluya. Kalau itu yang menjadi kerinduan hatimu, saudara. Pagi hari ini, siang hari ini, angkat tanganmu. Tanda kau berkata, Tuhan, use me, O Lord. Hallelujah. Use me, O Lord. Use me, Lord. Hallelujah. Yesus Tuhan. Oh, kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini, Tuhan. Saudaraku, tahukah saudara, selama bertahun-tahun iblis memberikan satu tipu daya yang berhasil kepada banyak orang Kristen. Alkitab berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Tahukah saudara, sesungguhnya ketika saudara bersaksi, kuasa iblis dihancurkan. Itu sebabnya iblis, kalau saudara takut bersaksi, tahukah saudara ada kabar baik bagi saudara? Iblis lebih takut saudara bersaksi. Kalahkan ketakutanmu dan ketahui, saudaraku, kau bisa takut bersaksi, tapi iblis lebih takut mendengar kesaksianmu. Karena ketika saudara bersaksi, ada backup kuasa. Yesus berkata, dia akan mengerjakan, melakukan mujizat dan tanda-tanda. Oh, hari ini Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mau bangkit menjadi gereja yang berbeda. Kami mau bangkit menjadi jemaat yang berbeda. Gereja yang menjadi jawaban. Jemaat yang bersaksi. Sekali lagi, namamu dipermuliakan. Oh yes Lord. Hallelujah. Son of God. Sejak dari hari ini Tuhan, bangkitkan laskarmu dari tempat ini.